Gimana ya, Wah? Yang puasa sudah selesai belum? Kalau materi semuanya udah dibaca, Ustaz, tapi belum dibahas atau dijelaskan gitu, Ustaz. Taib, taib. Taib. Untuk haji, umroh, sudah, zakat sudah, kemudian apa tadi? Zakat sudah ya. Pembahasan sholat kemarin sudah selesai juga ya. Taib. Eh, taib. Untuk penjelasannya insya Allah menyusul ya, insya Allah. Taib ya, ikhwah, yang harus kita pahami bahwasanya syariah Islam itu, ya, syariah Islam itu membahas tentang hukum-hukum yang sifatnya dohiriyah, ya, termasuk rukun Islam. Nanti pembahasan tentang nanti juga ada jihad, ya, dan yang keterkaitan dengannya, itu tentang ghanimah, pembahasan tentang harta rampasan perang dan yang lain-lainnya. Kita sudah bahas dari mundur ya kemarin ya, dari haji, saum, puasa, zakat, sholat juga sudah. Nah, sekarang syahadat, ya ikhwah, ana minta antum secara bergantian terus mencari apa namanya pembahasan yang sumbernya berbeda ya. Sumbernya berbeda, tapi antum baca bergantian, tapi yang berbeda ini antum cari sendiri ya. Jadi antum mencari untuk yang syahadat ini yang terus kita pahami ya, ikhwah, bahwasanya rukun rukun Islam itu ada pembatalnya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau haji, pembatalnya adalah apa? Ketika melanggar ketentuan haji. Puasa juga begitu. Terus apa namanya? Zakat juga begitu. Ya, puasa juga begitu ada pembatalnya. Nah, yang banyak belum kita pahami adalah syahadat. Nah, syahadat ini atau syahadatain ini juga ada pembatalnya. Nah, untuk hari ini, Ana minta antum download masing-masing dari sumber yang berbeda, ya. Antum cari dengan penjelasan panjang lebar kalau bisa ya tentang pembatal syahadatain ya atau pembatal keislaman. Kali seseorang itu muslim atau tidak muslim ya. Jadi antum download terus antum bacakan secara bergantian ya, ditunjuk ya. Nanti membacakan pembatal keislaman plus dalil-dalilnya para uh, ulama atau dari para ulama yang membahas tentang ini. Ya, misalkan pembatal Islam satu, dalilnya ini, ya, penjelasan ayatnya ini, hadisnya ini, atau kalau ulama begini. Ya, jadi silahkan antum mencari bergantian. Raisul Fasalnya siapa ini? Raisul Fasal. Oke, Gifar, Ustaz. Siapa? Ana Akhir Ustaz, Ana Oh, itu siapa? Gifar. Oh iya, Taib, Taib. Eh, tolong Raisul Fasal mengkondisikan tadi seperti yang kita sampaikan, download ya di website yang berbeda, nanti dibacakan. Tujuannya apa? Tidak hanya antum membaca milik antum, tapi yang lain juga apa? Tidak hanya mendengarkan, tapi juga membaca apa yang menjadi downloadan dia. Karena kalau kita mendengarkan, mungkin dengar telinga kanan, keluar telinga kiri kan. Nah, makanya Ana minta antum ya membacakan milik antum, terus yang lain juga apa? Dari sumber website yang berbeda, agar apa setiap kita itu membaca milik kita masing-masing ya. Kalau ternyata dapatnya sama ya sudah nggak apa-apa, yang penting tujuan anak yaitu apa, setiap kita masing-masing dari kita secara bergantian telah membaca apa itu pembatal keislaman atau pembatal syahadatain. Type anak tunggu, silahkan download, nanti Roisul Fasal mengkondisikan antum yang pertama kali membaca, terus antum tunjuk siapa yang antum minta untuk membaca. Silakan Roisul Fasal kondisikan ya, Nama Ustaz. syukron. Siapa?
Baik, bismillah. Ini saya ambil yang bagian hal-hal yang membatalkan keislaman. Nomor pertama, mengadakan persekutukan syirik dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Termasuk dalam hal ini meminta pertolongan dan berdoa kepada orang mati serta bernazar dan menyembelih kurban untuk mereka. Dua, siapa yang menjadikan sesuatu atau seseorang sebagai perantara kepada Allah, memohon kepada mereka syafaat, serta sikap berserah diri kepada mereka, maka berdasarkan ijma' dia telah kafir. Ketiga, siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau menyaksikan kekafiran mereka, bahkan membenarkan ajaran mereka, maka dia telah kafir. Empat, berkeyakinan bahwa petunjuk selain yang datang dari Nabi Muhammad SAW lebih sempurna dan lebih baik. Meyakini ada suatu hukum atau undang-undang yang lebih baik dibandingkan syariat Rasulullah SAW, serta lebih mengutamakan hukum tagut buatan manusia dibandingkan ketetapan Rasulullah SAW. Lima, membenci sesuatu yang datangnya dari Rasulullah SAW meskipun dia mengamalkannya. Enam, siapa yang mengolok-olok sebagian dari din yang dibawa Rasulullah SAW, misalnya mengolok-olok pahala atau balasan yang akan diterima, maka dia telah kafir. Tujuh, melakukan syihir, diantaranya as-sarf, mengubah perasaan seseorang laki-laki menjadi benci kepada istrinya, dan al-adhaf, menjadikan seseorang senang terhadap apa yang sebelumnya dia benci atas bantuan syaitan. Siapa yang melakukan kegiatan sihir atau ridho dengannya, maka dia telah kafir. Tujuh, melakukan sihir diantaranya. Delapan, mengutamakan orang kafir serta memberikan pertolongan dan bantuan kepada orang musyrik lebih dari pada pertolongan dan bantuan yang diberikan kepada kaum muslimin. 9. Beranggapan bahwa manusia bisa leluasa keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10. Berpaling dari dinullah baik karena dia tidak mau mempelajarinya atau karena tidak mau mengamalkannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surat As-Sajadah ayat 20-22. Untuk makna dari kalimat La ilaha illallah itu memiliki makna, yaitu tidak ada yang disembah di langit dan di bumi dengan hak kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya sesuatu yang disembah dengan batil banyak jumlahnya, tapi yang disembah dengan hak hanyalah Allah saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Perasaan Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang batil. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Kalimat la ilaha illallah bukan berarti tidak ada pencipta selain Allah. Kalimat la ilaha illallah bukan berarti tidak ada pencipta selain Allah. Sebagaimana dipahami oleh sebagian orang, karena sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy yang diutus kepada mereka Rasulullah SAW mengakui bahwa sang pencipta dan pengatur alam ini adalah Allah Ta'ala. Akan tetapi mereka mengingkari penghambaan ibadah seluruhnya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa menyekutukannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Aja'alal alihata ilahan wa ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar satu hal yang yang sangat mengherankan.
Untuk yang membaca selanjutnya kepada Akhi Fajar, dipersilakan untuk membaca materi selanjutnya. Ya. Syahfarul ya ikhwah yang ditunjuk ya ikhwah. Kalau nggak ada diganti aja ya ikhwah. Nah, Ustaz. Pada Fauzan, Akhi Fauzan, silahkan. Sebentar. Nah, Suaranya terdengar ya? Terdengar. Terdengar. Iya, sebentar. Suaranya nggak kedengaran ya. Sebentar, Silakan ya Ustaz. ikhwah. Ini HP-nya lagi nge-lag, Ustaz. Sebentar. Oh, oh iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa termasuk pembatal keislaman terbesar ada 10, yaitu pertama ada syirik dalam beribadah kepadanya. Dalilnya adalah firman Allah, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawahnya bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Di antara syirik adalah menyembelih untuk selain Allah, seperti orang yang menyembelih untuk jin atau orang mati. Yang kedua, siapa menjadikan perantara-perantara antara dirinya dengan Allah, di mana dia berdoa kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka, dan bertawakal kepada mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma. Yang ketiga, siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, ragu akan kekafiran mereka, atau membenarkan keyakinan mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma. Yang keempat,
Siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sempurna daripada petunjuk beliau, atau selain hukum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik dari hukum beliau, seperti orang-orang yang lebih mendahulukan hukum tauhid daripada hukum beliau, maka ia telah kafir. Yang kelima, siapa yang membenci apapun dari apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mengerjakannya, maka ia telah kafir. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Demikianlah itu, karena mereka membenci apa yang telah Allah turunkan sehingga dia menghapus amal kebaikannya. Quran surat Muhammad ayat 9. Yang keenam, siapa yang mengolok-olok apapun dari agama Allah atau pahalanya atau siksanya adalah kafir. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Tidak perlu meminta maaf, karena sungguh kalian telah kafir sebelum kalian beriman. Quran Surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Yang ketujuh, sihir, misalnya sorf dan autof. Siapa yang melakukannya atau ridho terhadapnya maka telah kafir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatum fala takfur." Keduanya tidak mengajari seorang pun kecuali mengatakan, "Kami hanyalah fitnah, maka janganlah kamu kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Yang kedelapan, menolong orang-orang musyrik dan membantu mereka dalam melawan kaum muslimin. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin." Siapa dari kalian yang berloyal kepada mereka, maka ia bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Maidah ayat 51. Kesembilan, siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia tidak wajib mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia boleh keluar dari syariat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Khidir keluar dari syariat Musa alaihi salam, maka ia telah kafir. Kesepuluh, berpaling dari agama Allah dengan tidak mempelajarinya atau mengamalkannya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha, inna minal mujrimina muntaqimun." Dan siapakah yang lebih zalim dari seseorang yang dibacakan kepadanya ayat-ayat Rabb-Nya, lalu ia berpaling darinya. Sesungguhnya kami akan menghukum orang-orang pendosa. Quran Surat As-Sajdah ayat 22. Tidak ada perbedaan dalam pembatal-pembatal ini antara orang yang bercanda, serius, atau takut kecuali orang yang dipaksa. Semua pembatal ini termasuk perkara besar yang perlu diwaspadai dan termasuk perkara yang sering terjadi. Wajib bagi setiap muslim untuk mewaspadainya dan takut menimpa dirinya. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari mendapatkan kemurkaannya dan pedihnya siksanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan yang lain.
Afwan, selanjutnya Akhi Firman ya. Pembatal-pembatal keislaman oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya perkara-perkara yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Berikut ini akan kami sebutkan sebagainya. Yang pertama, menyekutukan Allah atau syirik, yaitu menjadikan sekutu atau menjadikannya sebagai perantara antara dirinya dengan Allah. Misalnya berdoa, memohon syafaat, bertawakal, beristighosah, bernadar, menyembelih yang ditunjukkan kepada selain Allah, seperti menyembelih untuk jin atau untuk penghuni kubur, dengan keyakinan bahwa para sesembahan selain Allah itu dapat menolak bahaya atau dapat mendatangkan manfaat. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. An-Nisa ayat 48. Dan Allah Ta'ala berfirman, Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Al-Maidah ayat 72. Orang yang membuat perantara antara dirinya dan Allah, yaitu dengan berdoa, memohon syafaat, serta bertawakal kepada mereka. Perbuatan-perbuatan tersebut termasuk amalan kekufuran menurut jima atau kesepakatan para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul id'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa durru ankum wala tahwilau aw la wala tahwila aw ulaika alladzina yad'una yabdaguna ila rabbihim wasilat wasilatahu ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatuhu wa yakhafuna adzabah inna adzabi rabbika kana mahdzura. Katakanlah, panggillah mereka yang kamu anggap sekutu selain Allah, maka tidaklah mereka memiliki kekuasaan untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula dapat memindahkannya. Yang mereka seru itu mencari sendiri jalan yang lebih dekat menuju Rabb-Nya, dan mereka mengharapkan rahmat serta takut kepada azabnya. Sesungguhnya azab Rabb-Mu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Al-Isra ayat 56-57. Tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau meragukan kekafiran mereka atau membenarkan pendapat mereka, yaitu orang yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir, baik dari Yahudi, Nasrani maupun Majusi, orang-orang musyrik, atau orang-orang mulhid, ateis, atau selain itu dari berbagai macam kekufuran, atau ia meragukan kekufuran mereka, atau ia membenarkan pendapat mereka, maka ia telah kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Al-Imran ayat 19. Termasuk juga seseorang yang memiliki kepercayaan selain Islam seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, komunis, sekulerisme, Masuni, Ba'ats, atau keyakinan kepercayaan lainnya yang jelas kufur, maka ia telah kafir. Juga firman-Nya, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya. Dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang rugi. Al-Imran ayat 85. Hal ini dikarenakan Allah Ta'ala telah mengkafirkan mereka, namun ia menyelisihi Allah dan Rasul-Nya. Ia tidak mau mengkafirkan mereka atau meragukan kekufuran mereka, atau ia membenarkan pendapat mereka, sedangkan kekufuran mereka itu telah menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah.
Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Al-Bayyinah ayat 6. Yang dimaksud ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, sedangkan kaum musyrikin adalah orang-orang yang menyembah ilah yang lain bersama Allah, yakni adanya petunjuk yang lebih sempurna dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menyikapi bahwa ada petunjuk lain yang lebih sempurna dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau orang meyakini bahwa ada hukum lain yang lebih baik daripada hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti orang-orang yang lebih memilih hukum-hukum taghut daripada hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia telah kafir. Termasuk juga di dalamnya adalah orang-orang yang meyakini bahwa peraturan dan undang-undang yang dibuat manusia lebih afdal atau utama daripada syariat Islam, atau orang yang meyakini bahwa hukum Islam tidak relevan sesuai lagi untuk diterapkan di zaman sekarang ini, atau orang-orang meyakini bahwa Islam sebagai sebab ketertinggalan umat. Termasuk juga orang-orang yang berpendapat bahwa pelaksanaan hukum potong tangan bagi pencuri atau hukum rajam bagi orang yang sudah menikah lalu berzina juga sudah tidak sesuai lagi di zaman sekarang. Juga orang-orang yang menghalalkan hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam berdasarkan dalil-dalil syar'i yang telah tetap, seperti zina, riba, meminum khamr, dan berhukum dengan selain hukum Allah atau selain itu, maka ia telah kafir berdasarkan ijma para ulama. Allah Ta'ala berfirman, afa hukmal jahiliyah yabghuna wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Al-Maidah ayat 50. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Al-Maidah ayat 44. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Al-Maidah ayat 45. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang fasik. Baik, Eva, ini sudah memasuki waktu duhur, ya, hampir duhur ya. Silakan baca doa majelis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakumullah khairan.